Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha yang ditulis oleh Syekh Dr. Fi Abdul Rahim hafizahullah taala. Dan untuk menjelaskan kitab ini kita akan menggunakan syarah dari kitab ini yang ditulis oleh Syekh Husain ibnu Ahmad ibnu Abdullah Al-Ali hafizahullah ta'ala. Baik, kita mulai saja. Silakan buka kitabnya pada halaman 5, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid 1. Baik, berkata penulis di situ, Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Haza. Haza artinya ini. Ya, kata tunjuk ya. Sekarang perhatikan kalimat berikut dan di situ ada gambar. Kita baca. Haza baitun. Ini rumah. Ya, sesuai dengan gambarnya ya. Rumah. Haza masjidun. Ini masjid. Haza babun. Ini pintu. Haza kitabun. Ini buku. Haza qalamun. Ini pulpen. Haza miftahun. Ini kunci. Haza maktabun. Ini meja. Haza sarirun. Ini tempat tidur. Haza kursiyun. Ini kursi. Baik, kita telah membaca pelajaran pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Sekarang kita coba membaca dari syarah dari kitab ini. Baik, ini adalah syarah dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Penulis berkata, Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Haza. Apa itu haza? Maka pensyarah mengatakan haza ismu isyaratin. Ismu isyarah artinya kata tunjuk. Lil mufrad. Lil mufrad ini maksudnya untuk benda yang tunggal. Al-muzakkar, untuk benda yang muzakkar. Ya. Muzakkar itu kita artikan saja sebagai laki-laki. Ya. Laki-laki. Al-qarib, dekat. Ya. Maksudnya dekat jaraknya dari kita. Ini sama dengan bahasa kita ya. Kalau kita menunjuk benda yang di dekat kita, itu kita gunakan ini. Dan kalau benda yang jauh kita gunakan itu, ya. Kemudian al-aqil, ini berakal artinya, ya, berakal. Maksudnya bisa menunjuk, digunakan untuk menunjuk makhluk yang berakal, yaitu manusia. Wa ghairil aqil, ini tidak berakal. Berarti bisa untuk hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Ya. Jadi kita perhatikan, haza adalah kata tunjuk. Haza adalah kata tunjuk. Untuk benda yang tunggal. Nah, kalau jumlahnya 1, maka itu kita tunjuk dengan haza.
Berarti pada kata haza baitun, ini rumah. Rumah yang kita tunjuk itu jumlahnya hanya satu buah. Ya. Kemudian al-muzakkar, laki-laki. Ini yang kedua, kategori yang kedua. Kata tunjuk haza digunakan untuk menunjuk benda yang laki-laki atau muzakkar. Jadi dalam bahasa Arab itu benda mati pun bisa dibagi menjadi dua jenis. Ya. Kalau bahasa kita hanya manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi kalau bahasa Arab, benda mati pun ada yang dikategorikan sebagai laki-laki, ada yang dikategorikan sebagai perempuan. Ya, dan haza ini digunakan untuk menunjuk benda yang dikategorikan sebagai laki-laki. Ya. Kemudian dekat, maksudnya kalau jaraknya dekat dari kita, makanya diterjemahkan dengan ini. Ya. Kemudian berakal, berakal dan tidak berakal. Berarti ada 5 kategori yang bisa ditunjuk dengan haza ini, ya. Tunggal, laki-laki atau muzakkar, dekat jaraknya, berakal dan tidak berakal, ya. Baik. Selanjutnya kita akan penulis memberikan contoh benda yang berakal dan yang tidak berakal yang ditunjuk dengan haza ini. Di sini ada al-aqil yang berakal dan ghairul aqil tidak berakal. Ya. Kita bacakan haza rajulun, ini adalah laki-laki dewasa. Haza waladun, ini adalah anak laki-laki. Haza syekhun, ini adalah orang tua. Laki-laki dewasa, anak kecil, anak laki-laki, dan orang tua, ini semua benda yang dan berakal. Ya, ini berakal dan bisa ditunjuk dengan haza. Ya. Nah. Kemudian untuk contoh yang tidak berakal, perhatikan haza kitabun, buku, bukan sesuatu yang berakal. Haza babun, ini pintu. Begitu juga pintu, bukan sesuatu yang berakal. Haza qalamun, ini pena. Ya, kesemuanya ini benda yang tidak berakal dan juga bisa ditunjuk dengan haza. Ya. Jadi perlu kita ingatkan bahwa ini adalah haza ini digunakan untuk menunjuk benda yang tunggal. Maka kita bisa pastikan rajulun di sini hanya satu orang. Waladun hanya satu orang. Syekhun hanya satu orang. Begitu juga buku, kitabun hanya satu buku. Babun, pintu, hanya satu pintu. Qalamun hanya satu pulpen. Ya. Kemudian untuk benda yang muzakkar, muzakkar. Maka kalau ini sudah jelas ya, laki-laki dewasa sudah jelas laki-laki, anak laki-laki sudah jelas laki-laki. Syekhun orang tua yang dimaksud juga di sini orang tua laki-laki. Ya, bukan wanita. Adapun bendanya kitabun, babun dan qalamun, ini adalah benda-benda yang dikategorikan oleh orang Arab sebagai laki-laki dan disebut dengan istilah benda yang muzakkar. Ya. Nah, ini penjelasan dari syarah dari kitab ini ya. Nah, untuk pembahasan isim isyarah atau kata tunjuk haza. Baik. Sekarang kita buat kesimpulannya ya. Perhatikan. Ya. Lihat. Haza artinya ini. Dia adalah kata tunjuk
yang digunakan untuk benda yang pertama itu mufrad. Ya, al-mufradu. Tunggal. Berarti cuman satu. Jumlahnya cuman satu. Kemudian yang kedua, muzakkar. Nah, dia benda yang dikategorikan sebagai laki-laki. Kemudian yang ketiga, ya, qarib, dekat. Al-qarib, dekat. Maksudnya jaraknya dekat dari kita. Kemudian al-aqil, ya, berakal, bisa menunjuk manusia. Dan ghairul aqil, ini tidak berakal. Bisa juga untuk benda mati, atau hewan dan tumbuhan. Nah, ini contoh-contoh dari benda yang berakal dan tidak berakal. Contohnya, haza rojulun. Artinya laki-laki. Seorang laki-laki dewasa. Rojulun. Tunggal, ya, dia cuma satu orang. Laki-laki, ya jelas, laki-laki dewasa. Jaraknya dekat. Kemudian berakal. Kemudian haza baitun. Nah, ini untuk benda yang tidak berakal. Baitun artinya rumah. Ya. Dia tunggal, ya, satu rumah. Laki-laki, ya, dikategorikan sebagai laki-laki. Atau benda yang muzakkar. Jaraknya dekat, ya, tidak berakal. Baik. Ya. Sekian penjelasan dari kitab ini. Untuk pembahasan isim isyarah haza.